Welcome to channel SMA SB Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, kita sebagai sekolah yang baru, sekolah yang umurnya didirikan tahun 2014, tamat pertama kita 2017, dan selalu kita harus menginovasi diri dari apa yang sangat kita harapkan. Kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang, dengan Ketua Jurusan Kepelatihan, Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga, Ketua Jurusan Kesehatan dan Rekreasi yang ada di Fakultas Olahraga, dengan harapan kita memang mau nilai-nilai olahraga yang ada jurusan-jurusannya itu tergambar semuanya ke dalam konsep Surya Bakti. Sebuah manajemen sekolah yang kita harapkan selama ini terpisah antara kemampuan belajar kognitif, kemampuan belajar teori, dengan kemampuan mengaplikasi apa yang dipelajari secara teoritis, dan kemampuan untuk mengkolaborasi bagaimana menyikapi sebuah pengetahuan itu, mampu mengerjakan dan mampu disikapi dengan baik untuk mengantarkan kesuksesan seorang pendidik. Maka muncullah SMA Surya Bakti. SMA Surya Bakti hadir dalam rangka menggabungkan, menyatukan sebuah konsep pendidikan yang total dari kemampuan berpikir cerdas, bekerja yang keras, dan bersikap yang berintegritas. Pendidikan di Indonesia yang sudah terjebak di dalam sebuah pendidikan yang bernuansa otak kiri, dengan hanya sebuah pengetahuan yang hanya sifatnya hafalan, kemudian mampu menjawab soal, akhirnya menciptakan sebuah produk bahwa pendidikan itu seolah-olahnya hanya sebuah ingatan. Namun produk dari sebuah pendidikan yang hanya melakukan pendidikan secara intelektual hanya mampu menyumbang 20% untuk kesuksesan seseorang. Nah, kita berharap pendidikan yang dilakukan di Surya Bakti ini tidak hanya seperti itu, hanya mementingkan intelektual question, sementara setelah dia tahu menjawab soal, apakah dia tahu cara mengerjakan kehidupan itu nanti di dalam dunia nyata. Maka terciptalah sebuah produk mampu berpikir tapi tidak mampu bekerja. Surya Bakti hadir untuk memperbaiki yang demikian dalam sosok sebuah SMA olahraga yang bernuansa kemampuan berpikir cerdas, sehingga dia mampu nanti bekerja yang lebih keras dengan ototnya yang kuat, kemudian dia mampu dengan jiwa yang pernah kalah, pernah jiwa menang, dia tahan untuk menghadapi semua masalah-masalah dalam kehidupannya. Artinya jiwa olahraga itu tidak mudah putus asa, tidak pernah merasa sombong seketika menang, seketika kalah dia tidak akan pernah putus asa. Kalah, jawabnya berlatih. Menang, jangan pernah berhenti berlatih. Juara dunia saja, tidak pernah berhenti berlatih. Siapa yang berlatih, maka dia akan menang. Itulah konsep sebuah SMA Surya Bakti yang berbasiskan olahraga. Kepada guru, kepada semua sivitas yang ada di SMA Surya Bakti, kita harapkan mampu mengaplikasikan konsep ini ke dalam sebuah pembelajaran. Kita tidak berharap hanya ujian kognitif, sementara nanti anak-anak tidak kita giring bagaimana dia melakukan indikator-indikator itu dalam sebuah kehidupan nyata. Aplikasi, bagaimana dia mengaplikasikan teorinya itu, ilmunya itu ke dalam kehidupan nyata, dia tidak mampu. Betapa sedih nanti kita, seorang sarjana ekonomi tapi tidak mampu masuk pasar. Terus Pak, kenapa harus SMA? Sedangkan pembekalan yang lebih dini kan bisa jadi SD, SMP. Kenapa harus SMA? Inilah pertanyaan yang memang kita harus menyadari bahwa pendidikan itu dimulai dari usia yang lebih dini. Usia yang lebih dini. Namun Surya Bakti hadir
dalam sebuah generasi yang memang dibina awalnya di dalam sebuah klub. Ternyata klub itu terkendala dengan cara belajar anak berlatih, pelajarannya tertinggal. Kemudian anak bertanding, dia tidak bisa masuk lokal. Anak keluar daerah, dia tidak bisa belajar. Dari situ kita memang memulai membentuk remaja yang sedang kita bina, bagaimana antara lapangan dengan sekolah itu bersinergi. Sekolah melakukan pendidikan, lapangan melakukan aplikasi. Manajemen Surya Bakti itu adalah manajemen kelas dan manajemen lapangan. Jadi bagi semua guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua yang ada di SMA Olahraga Surya Bakti ini sangat kita harapkan dia bekerja semua mengarah kepada apa yang diharapkan di dalam pendirian Surya Bakti ini. Kita berharap untuk anak-anak kita nanti tidak penuh dengan teori, dan kita tidak menerima lagi ujian yang konsepnya menebak-nebak, karena di dalam olahraga objektif. Iya, sifatnya objektif itu kan tebak-tebakan. Di dalam olahraga itu tidak boleh dilakukan, karena tebak-tebakan, coba-coba nggak mau gol. Nggak ada konsep coba-coba di dalam olahraga. Semuanya itu dilakukan secara terprogram, kemudian semuanya itu harus kita lakukan secara terencana dengan program latihan yang pas, terukur, dan berkesinambungan. Berarti Pak, dari penjelasan Bapak tadi kan secara formal Surya Bakti hadir di SMA untuk anak-anak yang berbakat olahraga. Tapi secara non formal berarti sudah ada dulu pembibitan awal untuk diformalkan di SMA. Betul, betul. Jadi anak-anak baru mengenal lapangan setelah dia kelas 5 SD. Ya. Kelas 6, kemudian dia masuk ke SMP sebagai remaja. Tentu setelah itu dia akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Disitulah kita harus menyambut dulu bagaimana anak-anak merasakan pendidikan itu bukan pendidikan yang terpisah, tapi suatu pendidikan yang memang menyatu antara berpikir, bekerja, dan bersikap. Inilah SMA Surya Bakti yang kami cita-citakan, bahwa SMA Surya Bakti itu hadir untuk menjawab tantangan agar anak-anak kita nanti bisa mampu bekerja dengan tangannya yang sudah dilatih, dengan otot jantungnya yang sudah kuat, dengan pahanya, kakinya yang semuanya sudah bisa berlari kencang. Di dalam kehidupannya dia juga bisa harus mengaplikasikan otot yang kuat itu untuk bagaimana dia berguna bagi kehidupannya. Apa goal yang ingin dicapai Surya Bakti Pak, dalam membalankan antara program olahraga keolahragaan dengan program pendidikan formal? Apakah nanti tidak terjadi ketimpangan antara, karena sering seperti kata Bapak tadi, anak yang berbakat olahraga itu cenderung malas untuk belajar secara formal. Nah, bagaimana itu mensiasati seperti itu supaya nanti pencapaian nilai formal pendidikannya tercapai secara maksimal, prestasi olahraganya pun bisa tercapai dengan maksimal? Ya, inilah yang perlu kita sampaikan kepada kita semua. Seorang kepala sekolah SMA Surya Bakti bukanlah orang olahraga. Wakil kepala sekolah SMA Surya Bakti bukan orang olahraga. Kepala Surya Bakti itu basic dan bidang studinya kimia, sedangkan wakil yang membawahi itu adalah bidang bahasa Inggris. Kita mau sampaikan di sini bahwa olahraga itu sangat universal. Olahraga harus didukung oleh keilmuan yang bisa memajukan olahraga itu dan memajukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau anak yang mau berlatih kemudian malas belajar, tentu tanggung jawabnya dikomunikasikan antara lapangan dengan kondisi di kelas. Kalau kondisi di lapangannya anak sedang berlatih, nanti di kelas disampaikan apa materi di lapangan dan apa harus materi di dalam kelas.
sehingga nyambung. Sebuah pelajaran matematik bercerita tentang garis. Pada sebuah lapangan terjadi juga garis. Ada garis 16 di sepak bola, ada garis pinggir, dan ada garis gawang. Ada garis tengah lapangan, ada garis lingkaran di dalam lapangan itu. Semuanya bisa diaplikatif, bisa diaplikasi pelajaran di dalam lokal ke dalam sebuah lapangan. Berarti Surya Bakti punya kurikulum yang khusus atau kurikulum terpisah, kurikulum mengikuti apa namanya itu Departemen Pendidikan, tetapi kurikulum nasional, dan juga mempunyai kurikulum yang khusus supaya anak yang sering pergi keluar dari sekolah untuk berlatih, bertanding dan sebagainya itu tidak ketinggalan pelajaran formalnya di sekolah. Ya, inilah yang paling menarik yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ternyata Surya Bakti hadir sebelum COVID. Ya. COVID sudah mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu tidak seharusnya, kadang-kadang tidak perlu dalam Harus lokal. tetap muka. Ya, tetap buka dalam arti kata bukan lokal. Ya, daring. Ya, guru di Surya Bakti boleh saja nanti ngajarnya sambil anak bermain sepak bola. Katakanlah suatu kade di dalam bahasa Inggris tentang percakapan, tapi percakapannya tentang apa-apa yang terjadi pada permainan sepak bola. Throw in, lempar ke dalam artinya. Penalti, bahkan penalti, yellow card, hard card. Nah, semuanya itu kalau dilakukan anak sedang bermain, betapa indahnya pelajaran itu. Nah, inilah cara-cara yang kita harapkan. Memang belajar itu tidak semata-mata harus duduk, kemudian mendengarkan, guru menerangkan. Tapi belajar itu ada sedang berjalan, belajar sedang memperhatikan dunia luar. Itulah sebenarnya konsep yang kita harapkan di dalam SMA Surya Bakti. Artinya kita sampaikan kepada semua masyarakat yang mau bergabung di SMA Surya Bakti bahwa Surya Bakti tidak menjadikan atlet. Yang mau jadi atlet kita jadikan. Bisa juga dia nanti menjadi seorang ilmuwan olahraga. Dia profesinya. Jadi olahraga tidak kita lihat secara konteksnya kecil. Karena olahraga itu konteksnya sangat luas. Ada bisa juga dia rajin menulis tentang olahraga, maka jadilah dia wartawan olahraga. Kalau dia rajin menulis tentang pengetahuan olahraga, jadilah dia keilmuan olahraga. Nah, inilah yang digarap oleh negara-negara maju, Jerman Barat, maka ada juga negara-negara Timur. Seorang atlet nasionalnya seorang dokter, maka berkembanglah kedokteran olahraga di dunia sana. Mungkin yang belum kita pahami bahwa SMA Surya Bakti itu hadir dalam sebuah nama Surya dan Bakti. Surya itu bersinar, Bakti itu bekerja, bersinar dan bekerja. Maka setelah bekerja pasti bersinar. Kalau tidak mau bersinar berarti tidak mau bekerja. Inilah yang disampaikan nanti selalu kita sosialisasikan kepada guru-guru, karena sekolah ini adalah sekolah yang memang bernuansa sedikit baru. Kenapa harus SMA? Karena anak-anak kita itu kalau kita bentuk pendidikannya sepertinya seperti SMA. Namun sebenarnya dia adalah SMA. Kenapa SMA? Banyak hal pertimbangan. Anak-anak kita dengan badannya yang bagus, dengan fisiknya sudah terlatih, dia akan bisa jadi seorang calon TNI, Polri. Itulah berarti guru Surya Bakti pun, tenaga pendidik di Surya Bakti harus mempunyai kreativitas yang lebih, harus memahami konsep olahraga itu seperti apa. Karena nanti ada guru yang tidak suka, kurang paham dan sebagainya, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi hal yang utama. Sementara sekolah SMA Surya Bakti ini adalah SMA yang mempunyai kekhususan di bidang olahraga. Jadi apa namanya dok? Konsep dasar seorang guru harus berbeda di Surya Bakti dengan di sekolah lain. Gitu. Kita mau sampaikan, kita tidak mau menyampaikan konsep guru berbeda dengan
di sekolah lain, kita mau sampaikan sebenarnya bahwa guru yang di Surya Bakti kita sangat berharap sesudah mengajarkan, tahu, mampu menyebutkan, dia harus mengantarkan indikator itu bagaimana dia mengerjakan teori itu. Setelah dia itu bagaimana dia nanti sikapnya di lapangan sehingga mereka betul-betul mampu nanti menjadi manusia seutuhnya. Dia bisa berpikir cerdas, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan sikap-sikap yang positif. Yang kalau kita katakan dengan sekolah lain, mungkin bedanya itu Surya Bakti rapornya kita gabungkan. Ada nilai kognitif, ada nilai psikomotorik, ada nilai afektif. Berarti naik kelasnya, kalau sekolah lain mungkin hanya rapornya naik pada nilai kognitif, sementara Surya Bakti penggabungan nilai kognitif, nilai psikomotorik, tambah nilai afektif dibagi 3, itulah nilai naik kelasnya. Nah, terus Pak, SMA yang mengusung olahraga yang swasta di Padang, di Sumatera Barat kan hanya Surya Bakti. Berarti tidak ada tandem, tidak ada teman berdiskusi tentang keolahragaan itu sendiri secara formal. Betul. Apakah SMA Surya Bakti ini merangkul bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang peduli tentang dunia olahraga khususnya di Padang dan di Sumatera Barat ini?